pada pertemuan pagi hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu untuk kembali mengaji kitab usul fikih kita, kitab Al-Waraqat bersama Ustadz Rizky yang semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan urusannya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Oke, langsung saja kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pagi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami silahkan. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek suara dulu. Suara saya kedengaran? Jelas? Ya, Jelas, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa as'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amal salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Para santriwan kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa berjumpa kembali seperti biasa di hari Sabtu untuk melanjutkan materi kita membahas ushul fikih dari kitab Al-Waraqat karya Al-Imam Al-Haramain rahimahullahu taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para santriwan, para tulab yang dirahmati Allah, kita masih membahas babul amr, ya, masih membahas babul amr dan kita masuk ke pembahasan permasalahan yang keempat. Nah, silahkan dilihat kitabnya dan didengarkan baik-baik dan dicatat apa yang perlu dicatat. Ar-rabi'atu al-amrul mutlaqu la yaqtadi at-takrar illa idza dallat dalil ala dzalik. Illa idza dallat dalilu ala dzalik. Yang namanya sebuah perintah yang sifatnya mutlak, hanya ada perintah tanpa ada embel-embel yang lain, tanpa ada indikator-indikator yang lain, maka itu la yaqtadi at-takrar. Tidak ada konsekuensi pengulangan. Tidak ada konsekuensi pengulangan, artinya jika perintahnya sudah kita kerjakan satu kali, maka tidak perlu kita mengerjakannya untuk yang kedua kalinya. Berarti bara'atu zimmah sudah selesai kewajiban. Illa idza dallat dalilu ala dzalik. Kecuali kalau perintah itu ada dalil yang menunjukkan kalau perintah itu berulang. Ya, berulang. Hari ini diperintah, besok ada lagi perintahnya. Maka kalau perintahnya berulang, konsekuensinya kita melakukan perbuatan yang diperintahkan itu juga berulang. Sekali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Berbeda dengan perintah yang mutlak, yang tidak ada perintah pengulangan di sana, ya cukup satu kali selesai. Kalau ada pengulangan, maka juga perbuatan tadi kita ulang. Ya. Fa'idha warada amrun fil Qur'anil Karim awis sunnatin nabawiyah. Jika ada perintah, kalimat perintah dalam Al-Quran atau sunnah, famtathalahul mukallafu marratan wahidatan bari'at zimmatuhu. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ada perintah amr dalam Quran maupun sunnah, kemudian kita kerjakan sebagai mukallaf,
maka bari'at zimmatuh. Apa itu bari'at zimmatuhu? Yaitu sudah dia tidak ada mempunyai tanggungan. Sudah lepas tanggungan kewajiban perintah yang dibebankan ke dia. Ya. Contohnya apa? Yang perintah hanya sekali, tidak ada pengulangan dalam syariat. Contohnya adalah perintah haji. Ya, perintah haji. Itu kata Nabi, innallaha kataba alaikumul hajj fahajju. Ya. Perintah haji itu adalah perintah yang mutlak. Sesungguhnya kata Nabi, Allah menyuruh kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Ya. Maka berhajilah, fahajju, perintah. Dan kita tahu yang namanya haji hukumnya wajib bagi yang mampu kan gitu. Termasuk rukun Islam malah kan. Bagi yang sudah mempunyai kemampuan finansial, fisik yang sehat, dan waktu yang ada, wajib bagi dia untuk berangkat haji. Kalau enggak berdosa. Nah, kalau orang ini sudah berangkat haji satu kali, maka selesai urusan dia dengan kewajiban haji. Sudah berangkat haji tahun ini, maka sudah tahun berikutnya, dan seterusnya dia tidak lagi diminta untuk berhaji. Karena sudah melakukan satu kali perbuatan haji, selesai. Ya. Ya, jadi dia selesai. Itu namanya amrul mutlak. Baik. Wala yalzamuhu fi'luhu marratan tsaniyah illa idza dallat dalilu ala dzalik. Dan tidak ada kewajiban untuk melakukannya kedua kali kecuali ada dalil. Ada dalil yang menunjukkan kalau amr itu berulang. Mithal an yakunal amr mu'allaqan bi syart. Nah, ini dalilnya. Yang pertama, kalau perintah tadi diikat dengan syarat. Kalau begini, lakukan begini. Nah, itu. Ya, kalau begini, lakukan begini. Ada syaratnya. Contohnya apa dalam Quran? Kaqaulihi ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida, ya kamu garis bawahi faman syahida itu. Itu syarat di situ. Jadi ini perintah yang dikaitkan dengan syarat. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan, maksudnya melihat hilal Ramadan, ya, falyasumhu, maka wajib dia berpuasa. Nah, saya mau tanya, falyasumhu, ini fi'il amr jenis lafaznya yang mana? Falyasumhu, ini fi'il amr bentuk sighahnya yang mana ini? Sighatul amrnya yang mana? Masih ingat? Di buku ada, tinggal lihat. Apa? Fi'il amr sighahnya apa? Falyasumhu. Fi'il mudhari' al-muqtarin bilamil amr. Nah, ya. Fi'il mudhari yang diikuti atau ditempeli lamul amr. Ya, fal yasumhu. Nah, ini fi'il amr, sighahnya adalah al-fi'lul mudhari al-muqtarin bi alif lam atau bilamil amr, afwan, bilamil amr. Nah, faman syahida, siapa yang melihat hilal Ramadan, maka wajib berpuasa. Ya, jadi di sini ada syarat. Kalau kita melihat hilal Ramadan, atau bahasa gampangnya, tiba bulan Ramadan, menyaksikan bulan Ramadan, sudah dipastikan hilal Ramadan sudah muncul, dipastikan kalau bulan Ramadan sudah tiba, maka wajib puasa. Bulan Ramadan itu berulang nggak setiap tahun? Berulang. Tahun ini bulan April insya Allah. Ya kan? Tahun depan mungkin awal April. Ya, jadi namanya Ramadan itu berulang setiap tahun. Karena Ramadan itu berulang setiap tahun, maka perintah puasa juga berulang setiap tahun.
Faman syahida, barang siapa yang masuk bulan Ramadan, barang siapa yang melihat hilal Ramadan, wajib puasa. Karena melihatnya tiap tahun, maka puasa Ramadan dilakukan tiap tahun. Sampai sini paham? Ya, itu amr yang ada dikaitkan dengan syarat. Maka dia berulang. Ya. Contoh lain, perintah sholat. Ya, yang hafal ayatnya alhamdulillah. Yang bunyinya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ya, dan itu seterusnya. Ada yang hafal ayatnya itu? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dan seterusnya. Yang kita ambil syahid dari ayat ini apa? Aqimis shalah. Ini perintah, amr. Lakukan sholat. Laksanakan sholat. Kapan? Liduluki syamsi. Apa arti liduluki syamsi? Zawalus syams. Ketika matahari tergelincir. Ini waktu sholat apa? Ketika matahari tergelincir ini waktu sholat apa? Kalau nggak tahu kebangetan. Zuhur. Ya. Waktu sholat zuhur. Jadi Allah memerintahkan untuk lakukan sholat ketika zawalus syams. Matahari tergelincir. Berarti setiap kali matahari tergelincir, wajib sholat zuhur. Setiap, kalau bahasa kitanya, kalau pakai waktu, setiap jam 12, misal, karena zuhur di sini jam 12, ya kan, atau setengah 12, jika tiba jam 12, wajib sholat zuhur. Jika terjadi zawalus syams, maka wajib sholat zuhur. Jadi, yang namanya matahari tergelincir tiap hari kan? Ya, setiap hari matahari zawalus syams. Maka begitu wajib kita sholat zuhur setiap hari dan juga sholat-sholat yang lain. Karena ada pengulangan di sana. Ada syarat. Kemudian, fakullama syahida syahru Ramadan, fakullama syahida syahru Ramadan wajaba alaihi shaumuhu. Maka dari dalil yang tadi, faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang tiba di bulan Ramadan, menyaksikan hilal Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Begitu pula dengan sholat tadi, jika tiba waktu zuhur, jika tiba zawalus syams, maka wajib dia melakukan sholat zuhur. Begitu juga sholat-sholat yang lain yang waktunya sudah ditentukan oleh syariat. Itu yang pertama, dikaitkan dengan syarat. Kemudian ada juga dikaitkan dengan sifat. Ada perintah, dikaitkan dengan sifat. Ya. Contohnya firman Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u. Mana amarnya di sini? Faqta'u. Potonglah. Pencuri laki-laki atau pencuri perempuan, faqta'u. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyakuma jazaan bima kasaba nakala minallah. Ya. Maka di sini garis bawahi faqta'u. Perintah untuk memotong tangan pencuri jika sudah sampai nisab, ya sebagaimana yang kalian belajar di bab hudud kan. Ya, jika sudah sampai nisab pencuri. Maka di sini ada dikaitkan perintah dengan sifat. Apa sifatnya? Mencuri. Artinya kalau orang tadi mencuri satu kali, dipotong tangannya. Kemudian kalau dia mencuri lagi 2 kali, apakah kita potong lagi tangannya? Iya. Karena perintah memotong tangan itu dikaitkan dengan sifat pencurian. Setiap kali dia mencuri, maka wajib kita potong tangannya. Berarti kalau ada pencuri mencuri 1 kali, yang dipotong apa? Masih ingat nggak kamu? Sampai nisab. Mencuri sekali, yang dipotong apanya? Masih ingat nggak kamu bab hudud?
pergelangan tangan. Kiri apa kanan? Jevon, kiri apa kanan? Kanan. Kanan. Mencuri sekali yang dipotong tangan kanan. Pergelangannya. Oke. Mencuri 2 kali, pindah ke mana? Pindah ke mana? Masih ingat? Pindah ke mana? Kaki Kiri apa kanan? kiri. Kaki kiri. Ya, berarti menyilang kan? Bersilang. Ya, begitu. Kalau mencuri sekali, potong tangan kanan. Kalau mencuri 2 kali, kaki kirinya. Mencuri 3 kali, tangan kiri. Mencuri yang keempat, kaki kanan. Jadi setiap kali pencurian itu berulang, sampai nisab tentunya, maka perintah untuk memotong tangan juga berulang. Begitu pula dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Fajlidu, nah itu perintah kan? Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka kalian cambuk mereka berdua, berzina laki-laki dan perempuan dengan 100 kali cambukan. Ini kalau yang ghairu muhsan. Baik, kita bicara ayat ini. Maka kalau setiap kali terjadi perzinahan, hari Senin dia zina, ketahuan, dibawa ke hakim, maka cambuk. Terpenuhi syarat-syaratnya, sama-sama balik, tidak ada paksaan, dan mereka sama-sama belum menikah, maka hakim memutuskan untuk dirajam 100 kali. Cetek, 100 kali. Senin. Hari Ahad zina lagi. Ya, hari Ahad zina lagi. Maka apakah dicambuk lagi apa tidak? Ya dicambuk lagi. Kenapa? Perintahnya dikaitkan dengan sifat zina. Setiap terjadi pengulangan zina, maka terjadi juga pengulangan perintah untuk mencambuk. Maka dari sini kita tahu perintah mutlak itu tidak layak tabi at-takrar, tidak ada konsekuensi pengulangan kecuali ada dalil yang menunjukkan kalau perintah itu harus berulang. Dan tadi kita bahas ada 2 bentuk dalil. Yang pertama, jika dikaitkan dengan syarat, kalau begini maka harus begini. Kemudian ada yang dikaitkan dengan sifat. Kalau melakukan ini maka dia dihukum dengan begini. Baik. Paham tuh? Jelas? Ya. Kalau zakat itu berkait dengan apa? Zakat, perintah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat itu dikaitkan dengan syarat apa dikaitkan dengan sifat? Zakat. Syarat. Syarat. Apa syaratnya? Apa syarat zakat? Kalau memenuhi haul nisab. Itu dia. Setiap kamu sampai 1 haul dan setiap nisabnya terpenuhi, maka zakat wajib dikeluarkan. Ya Azami ya. Jadi nggak hanya sekali aja. Ya, tahun 2021 kamu nisabnya sampai. Misalnya zakat harta. Zakat harta itu nisabnya pakai nisab emas. 80 gram emas. Ya enggak? Sudah 1 tahun. Baik, kemudian nisabnya sampai senilai 80 gram emas, maka wajib zakat. Tahun depan nisabnya sampai lagi. Ya, sudah setahun juga, maka wajib zakat lagi. Maka wajib zakat dikaitkan dengan syarat. Setiap terpenuhi syarat zakat, maka wajib dikeluarkan zakat. Paham tuh? Jelas ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang yang kedua. Al-khamisah. Pembahasan kita yang kedua itu al-khamisah, permasalahan yang kelima dari babul amr. Al-amrul mutlaq ala la yaqtadi al-fawr. Kalau tadi al-amrul mutlaq la tadi takrar illa dallat dalilu ala dzalik. Yang sekarang al-amrul mutlaq ya la yaqtadi al-fawr. Apa itu fawr? Al-mubadaratu bi fi'lihi.
bersegera untuk melakukannya. Itu al-faur. Jadi kalau disuruh sholat sekarang, wajib sekarang lakukan sholat. Misalnya perintah sholat masuk jam 3 sore. Perintah sholat asar masuk jam 3 sore. Azan berkumandang. Maka kamu wajib mengerjakan sholat jam 3 sore itu. Harus langsung dikerjakan. Apakah begitu atau tidak? Maka kata Syekh di sini, al-amrul mutlaq la yaqtadi al-fawur. Berarti nggak harus. Bisa nanti kamu kerjakan sholatnya jam 3:30 atau jam 4. Ya, boleh. Dalam artian boleh ya. Tapi kalau lebih utama ya jelas lebih utama di awal waktu. Tapi kalau dikatakan boleh ya silahkan. Selama masih ada waktu. Kan waktu asar sampai jam berapa waktu asar? Sampai terbenam matahari. Sampai jam 5:30 misalnya. Maka kamu mengerjakan sholat jam 4, jam 5. Mafi muskilah. Sholatnya tetap sah ya di sisi syariat. Nah, wala yaqtadi at-tarahi. Dan juga tidak berkonsekuensi tarahi. La yaqtadil faur wala yaqtadi at-tarahi. Apa tarahi itu? At-ta'akhur an fi'lihi. Ditunda-tunda. Jadi tidak berkonsekuensi dua-duanya. Al-amrul mutlaq. Tidak berkonsekuensi faur, dikerjakan segera, dan juga tidak yaqtadi at-tarahi. Ditunda-tunda atau diakhirkan melakukan. Fayajuzu mathalan ta'khiru shaumil qada ila qabli dukhuli Ramadan. Contohnya kata Syekh di sini boleh melakukan puasa qada dengan cara diakhirkan. Mengakhirkan puasa qada sampai kapan? Sampai menjelang masuknya bulan Ramadan yang berikutnya. Apa perintah puasa qada? Ada yang tahu dalilnya? Perintah untuk mengganti puasa kalau batal di saat Ramadan. Apa perintahnya? Masa enggak hafal surat Al-Baqarah di bab puasa itu? Coba jadi ingat-ingat coba. Maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Di sini menunjukkan ada perintah kalau orang membatalkan puasa di bulan Ramadan karena uzur atau tidak karena uzur, ya maka harus diganti di bulan lain. Pertanyaannya, apakah langsung kita ganti di bulan Syawal? Tanggal 2 Syawal? Kalau tanggal 1 nggak boleh ya, itu kan hari Idul Fitri. Idul Fitri nggak boleh berpuasa. Apakah harus mengganti langsung tanggal 2 Syawal atau tidak? Tidak. Kalau kita pakai pembahasan ini, la yaqtadi al-fawr. Nggak harus segera, nggak harus kamu utang puasa 2 hari. Kalau kita katakan al-amr itu yaqtadi faur, harus segera dilakukan, berarti kamu harus segera puasa qada tanggal 2 Syawal dan 3 Syawal. Puasa dulu. Puasa qada. Jangan puasa sunnah Syawal dulu. Kenapa? Karena kamu masih punya hutang. Itu kalau kita pakai namanya amr yaqtadi al-faur. Tapi di sini pembahasannya enggak. Al-amr la yaqtadi al-faur. Berarti kapan kamu mau qada? Terserah. Mau bulan Syawal, mau bulan Dzulqa'dah, mau bulan Dzulhijjah. Nah, terputus. Afwan. Tiba-tiba sinyalnya hilang. Baik. Bagaimana tadi? Masih sampai al-amru al-mutlaq la yaqtadi al-faur. Berarti kalau masih punya hutang di bulan Ramadan, karena al-amr itu tidak harus dilakukan segera, maka kamu boleh melakukan puasa qada di bulan-bulan setelahnya. Mau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau bahkan di bulan Sya'ban. 1 bulan menjelang Ramadan berikutnya. Nah, silahkan. Ya, baik. Ini kalau meninggalkan
kewajiban ketika karena uzur. Ya. Kamu meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena sakit. Kamu sakit 3 hari. Misalnya sakit demam, ya. Pokoknya sakit yang membuat kamu harus membatalkan puasa. Kata dokter nggak boleh puasa, harus makan. Ya sudah, kamu di Ramadan batal 3 hari. Ini karena uzur atau tidak uzur? Karena uzur. Maka karena kamu batal puasanya karena uzur syar'i atau mungkin karena safar, ya, maka saat itu kamu boleh mengganti puasa kamu dengan cara tidak harus segera. Boleh kamu ganti nanti di bulan berikutnya, 2 bulan lagi setelah Ramadan, ya. Nggak harus langsung di Syawal. Tetapi kalau meninggalkan puasa Ramadan karena sengaja, tidak ada uzur, itu harus langsung diganti tanggal 2 Syawal. Harus. Nggak boleh enggak. Begitu pula sholat. Kalau meninggalkan sholat karena sengaja tanpa ada uzur, wajib mengqadhonya segera. Jadi misalnya ada orang yang tidak sholat zuhur, sengaja. Sampai waktu asar masuk dia belum sholat zuhur. Sengaja meninggalkan zuhur. Di waktu asar, dia sadar, astagfirullah ini dosa. Ya. Maka saat itu dia harus mengganti zuhurnya di waktu asar tadi. Harus. Nggak boleh nanti dia ganti zuhurnya di waktu isya. Nggak boleh. Atau di besok hari. Nggak. Jadi dia harus mengganti zuhurnya, mengqadha sholat zuhurnya saat waktu asar tiba. Langsung. Kenapa? Dia meninggalkan zuhurnya karena sengaja, bukan tanpa uzur. Beda kalau karena uzur, ketiduran misalnya. Tidur jam 11:30, capek banget misalnya. Ya, habis kerja keras, capek banget. 11:30 ngantuk berat, tidur. Azan belum. Azan zuhur belum tiba. Baik. Kemudian karena saking lelahnya kebangun jam 3:30, udah asar. Berarti dia ketiduran karena uzur. Maka kalau dia ketinggalan sholat zuhur karena uzur syar'i, ketiduran tadi, maka dia boleh mengganti sholat zuhurnya di waktu maghrib boleh, di waktu isya boleh, besoknya juga boleh. Zuhur di besoknya. Jadi dia zuhurnya 2 kali double. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Karena dia ketinggalan sholat zuhur karena sebab uzur. Ini bicara boleh ya. Boleh. Tapi kalau saya yang kalau maunya saya, ya kita langsung kerjakan saat itu juga. Ya enggak? Khawatir kalau nyawa kita enggak sampai gitu. Kata Ustadz Rizky, kalau saya ketinggalan sholat zuhur atau ketinggalan sholat karena enggak sengaja, boleh diakhirkan. Nanti-nanti. Ya udah, saya nanti-nanti aja. Ternyata kecelakaan misalnya. Mau mengganti sholat zuhur besok, keburu wafat. Nah, gimana? Kamu masih punya hutang sama Allah. Ya kan gitu. Atau puasanya batal. Kata Ustadz Rizky, kalau karena uzur syar'i boleh di akhir-akhir. Ya udah, saya nanti gantinya di bulan Sya'ban aja deh. Bulan Sya'ban. Ya. Siapa yang menjanjikan umur kamu sampai Sya'ban? Nah, gitu kan. Nggak ada yang tahu. Jadi lebih afdol kalau sudah ada waktu untuk mengqadha, lakukan qadha langsung. Nggak usah pakai usul fikih segala sini, nggak usah. Ya. Ini apa? Karena ini hutang sama Allah, langsung. Ya, ini kan hanya teori, prakteknya langsung kerjakan. Oh, kan kata usul fikih, jangan kata usul fikih. Nyawa kamu nggak ada usul fikih di situ, nyawa kamu. Mau mati aja udah. Gitu. Nah, gitu. Langsung. Ya, supaya khawatir nanti nyawa kita nggak nyampe, mending langsung kerjakan. Gitu. Taib. Yang keenam, as-sadisah. Al-amru bil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi. Perintah untuk mengerjakan sesuatu, ya, itu juga perintah untuk mengerjakan sesuatu yang melengkapi sesuatu tadi. Saya ulangi. Kita diperintahkan untuk melakukan A. Maka kita juga diperintah untuk melakukan sesuatu yang menyempurnakan A. Kalau sesuatu yang A ini nggak sempurna dengan yang B, maka yang B itu jadi wajib.
Karena B ini yang melengkapi yang A. Kalau si B ini nggak melengkapi yang A, maka si A ini nggak sempurna. Maka perbuatan B itu juga wajib juga diperintahkan wajib. Contohnya apa? Fal amru bis shalah amrun bit thaharah. Perintah untuk melakukan sholat, perintah juga untuk bersuci. Karena kita tahu semuanya yang namanya at-thaharah syartu sihhatis shalah. Syarat sahnya sholat. Enggak ada wudu, enggak sah sholat. Masih junub mau sholat, enggak sah sholatnya. Harus ghusl dulu, mandi dulu. Ya kan? Ini syarat sah. Baik, begitu juga ketika sholat, syarat sah sholat diantaranya apa selain wudu? Menghadap kiblat. Maka perintah sholat, perintah juga untuk menghadap kiblat. Kenapa? Sholat tidak menghadap kiblat, sholatnya enggak sah. Kan begono. Gitu ya. Paham sampai sini? Perintah untuk melakukan sesuatu, perintah juga untuk melakukan yang berkaitan melengkapi sesuatu tersebut. Fal amru bis shalah amrun bit taharah li'anna sholata la tatimmu illa biha. Perintah sholat maka perintah juga untuk bersuci. Maka saat itu hukum berwudu wajib. Hukum berwudu ketika hendak melakukan sholat adalah wajib. Karena kalau enggak wudu, sholatnya enggak diterima. Baik, wal amru bit taharah amrun bitahsili wasailiha kalma. Begitu juga berurutan. Perintah untuk bersuci berarti perintah untuk mendapatkan alat untuk bersuci, yaitu air. Jam 1, waktu zuhur tiba. Kamu disuruh sholat. Baik. Maka kamu disuruh juga wudu. Baik. Kamu mau wudu. Maka kamu disuruh mencari air. Ya enggak? Disuruh mencari air. Maka wajib kamu mencari air. Di masjid enggak ada air, kosong. Tapi kamu tahu di jarak 2 meter atau 3 meter dari masjid atau 10 meter dari masjid ada sumur. Ada airnya. Maka kamu wajib berjalan ke sumur tadi untuk ngambil air. Wajib. Di masjid nggak ada air. Tapi di dekat masjid ada warung jual aqua. Nah, di masjid nggak ada air. Air mati, kering kerontang. Tapi kamu di sebelah masjid ada warung. Indomaret misalnya. Jual air kan? Air aqua. Maka kamu wajib ke Indomaret beli aqua. Berarti di sana beli air di Indomaret wajib. Karena kamu mau sholat. Sholat butuh bersuci. Suci wajib. Maka mencari air juga wajib. Datang ke Indomaret beli air. Begitu. Jadi rentetannya begitu. Paham sampai sini? Taib. Falau lam yajidhu illa bisyira'in masalan. Wajaba alaihi syira'uhu. Kalau dia nggak nemu air kecuali dengan cara dibeli air tadi. Wajib dia beli. Wajib dia keluarkan uangnya untuk beli air. Wajib. Demi melaksanakan perintah sholat. Nah, di anna sholata la tatimmu illa bidzalik. Karena sholat tidak akan sempurna kecuali melakukan hal demikian. Wa hadza ma yu'abbiru anhu al-usuliyun biqaulihim, dan inilah apa yang dikatakan oleh ulama usul dengan perkataan mereka ma la yatimmu fi'lul amri illa bihi fahuwa ma'murun bihi. Apa yang perintah amr itu tidak sempurna kecuali dengan dia, maka dia juga diperintahkan. Atau bahasa lainnya ma la yatimmu illa bihi ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib juga. Ya, sesuatu itu menjadi wajib juga. Nah, tapi kalau gini gimana? Wajib nggak kita zakat? Saya tanya. Sekarang kita membahas contoh-contoh kasus. Wajib zakat nggak? Wajib. Zakat itu wajib
Kalau sudah terpenuhi syarat kan tadi, sudah sampai nisab, sudah sampai haul. Oke. Berarti di sini Ustadz, berarti kalau zakat itu tidak terpenuhi syarat dan haulnya, nggak wajib zakat. Berarti apakah kita wajib kaya? Nah, jawab. Karena kaya itu wasilah untuk bisa bayar zakat. Ya kan? Apakah kita wajib kaya? Haji deh. Haji bagi yang mampu. Di Indonesia kalau haji itu butuh biaya besar karena jaraknya jauh. Paling enggak sediakan uang 40 juta atau 30 juta. Ya, 30 juta, 40 juta haji. Berarti kalau mau haji harus banyak duit dulu. Apakah kita harus kaya? Banyak duit dulu? Karena tadi kan mal yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Harus nggak kita kaya? Harus nggak kita zakat? Harus nggak kita kaya supaya bisa bayar zakat atau supaya bisa haji? Harus nggak? Halo? Kenapa Jevon? Tergantung. Kita samakan. Gimana? Kita samakan persepsi kaya kita. Maksudnya kan kaya menurut setiap orang kan berbeda-beda. Dan ketika apalagi manusia sifatnya tidak pernah puas terhadap sesuatu. Itu. Jadi ketika menurut saya kalau haji tidak wajib kaya, tapi wajib untuk memenuhi syarat-syaratnya. Sudah cukup untuk memenuhi syarat-syarat haji tersebut yang berkaitan tentang waktu, juga dana dan sebagainya. Iya, baik. Karena ada orang yang nggak kaya bisa naik haji, bisa ya? Ya kan? Orang nggak kaya bisa naik haji juga ada kan? Ada. Dia punya uang secukupnya, backpacker misalnya, backpackeran. Ada kan orang haji naik sepeda? Ada. Ada nggak? Ada nggak itu orang naik sepeda? Ada. Di beritanya tuh dari dia orang Serbia. Orang Serbia mau ke Mekah naik sepeda, Masya Allah. Naik sepeda coba. Beneran, saya nggak bohong. Naik sepeda. Itu backpacker namanya. Jadi kaya itu nggak wajib. Ya, selain jawaban tadi Jevon, yang kedua jawabannya adalah yang namanya kekayaan, rezeki itu yang ngatur siapa? Yang ngatur siapa? Apakah semua orang rezekinya sama? Enggak. Allah sudah menetapkan rezeki kita segini. Kalau memang Allah takdirkan rezekinya itu enggak, dia bukan orang kaya, masa wajib? Bagaimana mungkin dia diwajibkan sesuatu yang enggak mungkin dia capai? Ini adalah yumkin. Makanya kekayaan itu enggak wajib. Siapa yang bilang kita wajib kaya? Jadi saya enggak suka dengan perkataan orang, karena kita harus sedekah, kita harus zakat, kita harus haji, kita wajib kaya. Kata siapa, woi? Enggak wajib kaya. Yang wajib tuh kita berusaha beramal, menjemput rezeki yang sudah ditentukan untuk kita. Itu baru wajib. Makanya diperintahkan apa? Beramal kan? Beramal atau bekerja. Mencari rezeki yang supaya diberikan rezeki oleh Allah yang memang ditentukan untuk dia. Masalah kaya atau enggak itu urusan takdir masing-masing orang. Karena rezeki dan umur sudah ditentukan sejak kita dalam kandungan. Rezeki Jevon, kata Allah misalnya, Jevon rezekinya adalah 1 miliar sampai dia mati. Rezekinya Ahzami 1,5 miliar. Rezekinya Jundi 1 triliun misalnya. Ya udah segitu doang rezekinya sampai dia mati. Habis rezekinya, mati dia. Ya kan? Ketika rezekinya semua sudah dibagikan sama Allah, maka tiba waktunya kita dicabut nyawa sama Allah. Nah, kalau ini berbeda. Tapi kalau yang masalah sholat tadi, ini perintah dan semua orang bisa melakukan. Maka kalau begitu wajib kita lakukan. Nah,
Kemudian yang ketujuh, idza fa'alal mukallafu al-amra 'alal wajhi sahih. Jika seorang mukallaf sudah melakukan perintah dengan alal wajhi sahih. Apa itu alal wajhi sahih? Bistifa'i syurut wajtinabil mawani'. Sudah melakukannya dengan syarat dan ketentuan. Melakukan syarat, melakukan rukun, dan tidak melakukan pembatal-pembatal. Artinya kalau dia disuruh sholat, dia sudah berwudu, dia sudah menutup aurat, dia sudah menghadap kiblat. Ya, semua aturan main dilakukan, dan dia tidak melakukan pembatal sholat. Dia tidak kentut, dia tidak berbicara saat sholat, dia tidak makan saat sholat, dan seterusnya. Maka hukum ibadah sholatnya apa tadi? Sah. Ya, sah. Faqad bari'at zimmatuhu wa saqata anhu talab. Maka kalau seseorang sudah melakukan ibadah secara sah, bari'at zimmatuhu, tanggungannya selesai. Dia sudah melakukan subuh tadi kan, kita sholat subuh tadi. Dia sudah melakukan sholat subuh dengan terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, maka kamu sudah tidak lagi punya tanggungan untuk sholat subuh di hari ini. Selesai sholat subuh di hari ini, udah nggak perlu lagi sholat subuh lagi. Ya, wasaqata anhu talab, dan kamu dan kita tidak lagi diperintahkan untuk melakukan sholat subuh. Sudah. Maka perintah subuh besok lagi. Begitu. Wa hadza ma qasadahu al-musannif rahimahullahu taala biqaulihi, dan inilah yang dimaksudkan oleh musannif, oleh Imam Haramain dalam perkataannya di matan, wa idza fu'ila yakhrujul ma'muru 'anil uhdah. Jika seorang mukallaf sudah melakukan perintahnya dengan baik, maka dia sudah tidak ada lagi tanggungan, bebas dari tanggungan. Nah, wallahu ta'ala wa'alam. Baik. Coba dijawab, Rohid. Latihannya Rohid. Sahih atau khata? Nomor 1 Rohid. Dibaca Rohid. Latihan. Talaba bil kitabah yusamma amran 'indal usulin. At-talabu bil kitabah. Perintah dengan tulisan. Ya, perintah dengan tulisan itu dinamakan perintah menurut ulama usul. Betul apa salah? Khata Ustaz, khata. Khata. Kenapa khata? Itu fi'lu bil qaul. Karena perintah itu harus dengan qaul. Karena amron itu harus dengan qaul. Perkataan. Iya. Berarti kalau orang bisu bisa nggak nyuruh? Kalau orang bisu. Ada bosnya bisu. Mau nyuruh anak buahnya. Dia nggak bisa ngomong. Pakai isyarat. Tapi bukan amr. Berarti apa? Berarti al-kitabah amr nggak? Kalau kitabah itu amr. Kenapa? Karena tulisan itu nilainya sama dengan perkataan. Tulisan, bukan isyarat ya. Tulisan itu nilainya sama dengan perkataan. Jadi kalau ada guru bisu di kelas, ya dia mau nyuruh kamu untuk maju ke depan. Karena dia bisu, dia pakai tulisan. Rohid tolong maju ke depan, pakai tulisan. Perintah nggak itu Rohid? Perintah. Karena yang namanya qaul, yang namanya kitabah, tulisan itu nilainya sama dengan qaul. Yang nggak masuk perintah adalah isyarat. Nah, sebagaimana yang kemarin kita bahas. Berarti yang betul jawabannya apa, Rohid? Soal khata? Sahih. Sahih. Nah, kayak tulisan apa di tempat-tempat umum kan? Misalnya di WC itu, jangan buang sampah sembarangan, atau buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan perintah. Perintah nggak itu? Perintah. Kenapa? Bil kitabah, dengan tulisan.
Baik. Yang kedua. Nah, Jundi, Ahid. Ya, al-amrul mutlak yadullu alal fauri wat tikrari. Ah, Khata, Ustaz. kenapa khata? Kenapa khata? Karena Karena tidak ada dalil yang menunjukkan, Ustaz. karena amrul mutlak ya. Ingat-ingat lagi, amrul mutlak ya itu la yaqtadi al-faur wa takrar illa dallat dalilu ala dzalik. Betul. Ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan atau dia amrul mutlak, maka la yaqtadi al-faur wa la yaqtadi at-takrar. At-takrar, laysa tikrar. Takrar. Ya. Nah. Ya. Sahih al-khata. Ketiga, Ataullah. Nah, kok gelap semua itu di fotomu gelap, Bang? Ata. Jawab tak? Ajib ya Ata. Nomor 3. Halo? Tak? Hal tasma' sauti? Kodri. Ata nggak jawab. Kodri? Ajib ya Kodri. Nomor 3. Oh, nomor 3. Min soyul amr al-fi'al mudhari al-muqtar bilal amr. Ustaz. Sahih. Dalilnya di halaman 30. Sahih ya. Di antara 34. bentuk lafaz amr adalah fi'il mudhari yang ditempeli dengan lamul amr. Nah, sahih. Baik, alhamdulillah sudah selesai materi kita pada hari ini. Insyaallah pekan depan kita masuk ke ad-darsu tsamin, yaitu mukallaf. Al-mukallafuna wa ghairuhum. Siapa saja itu mukallaf, siapa yang tidak mukallaf dan seterusnya. Nah, wallahu taala wa a'lam. Saya akhiri, alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan ke Jafar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Rizky yang semoga ilmu yang beliau telah ajarkan kepada kita bisa menjadi manfaat dan berkah pada kita dan juga menjadi amal jariah Ustadz Rizky. Amin. Mungkin ada yang ingin bertanya? Belum buka pertanyaan. Afwan, Ustaz. Ya, apa? Saya mau menyampaikan izin. Apa? Tadi pakai Fidin ini live duluan, tadi ada telepon mendadak, Ustaz. Oh gitu. Ya. Tadi tahu-tahu keluar Zoom, terus dia minta izin ke saya. Udah kita jadi syukur. Oh ya, Afwan. Oke, terima kasih infonya. Baik, Quran. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan cukup? Kalau tidak ada, mungkin marilah. Tidak ada? Jelas ya? Insyaallah. Mafhum? Baik, mungkin tidak ada pertanyaan.
marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah. Oh, ini. syukran atas perhatiannya. Afwan wa bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Ya, iya. Jazakallah ya Ustaz. Barakallahu fiik.